guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film The Smurf yang dirilis di tahun 2011. Film ini tidak memiliki kaitan dengan film Smurf yang sudah dibahas kemarin ya guys. Tapi kalau kalian mau nonton bisa lihat di channel ini ya guys. Film ini bercerita tentang ketika penyihir jahat Gargamel mengejar para Smurf biru kecil dari desa. Mereka jatuh dari dunia sihir dan tiba-tiba saja sampai di New York City. Tapi tidak sampai di situ saja, Gargamel terus mengikuti mereka. Wah, pasti kalian penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan sebuah tempat yang dihuni oleh makhluk kecil berwarna biru. Tempat tersebut berada di hutan sihir yang tersembunyi di luar abad pertengahan. Banyak yang menyangka tempat ini hanyalah imajinasi anak-anak atau hanya bisa ditemukan di buku. Kemudian ada dua makhluk biru yang sedang mengendarai burung untuk memasuki desa tempat tinggal mereka, yaitu desa Smurf. Makhluk kecil berwarna biru diberi nama Smurf. Mereka sedang mempersiapkan sebuah acara karena terlihat banyak Smurf yang sedang berlatih dan mempersiapkan segala sesuatu untuk festival bulan biru. Pemimpin Smurf di sana diberi nama Papa Smurf, beserta Smurf lainnya, dan hanya ada satu orang Smurf wanita diberi nama Smurfin. Setiap Smurf memiliki nama sesuai kepribadian atau peran mereka. Terlihat ada seorang Smurf bernama Clumsy yang begitu ceroboh. Ya, sesuai sih dengan namanya. Ia terus berjalan mengacaukan semua persiapan Smurf yang lainnya. A sense of harmony. Pizza. Hingga sampailah ia ke tempat latihan menari. Pada awalnya Clumsy ditahan untuk masuk. Dan seperti biasa, Clumsy yang ceroboh pun menjatuhkan orang yang sedang berlatih tarian. Juga membuat para Smurf yang lainnya terjatuh ke kolam. Tapi desa Smurf selalu bahagia dan sempurna. Ternyata tidak selalu tenang karena di mana ada para Smurf pasti ada awan hitam yang selalu membayangi mereka, yaitu penyihir bernama Gargamel. Scene berpindah di Gargamel yang sedang memainkan boneka Smurf bersama dengan kucingnya yang bernama Azrael. Gargamel selalu membutuhkan sari kebahagiaan Smurf agar kekuatan sihirnya yang menjadi tak terkalahkan. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ia ingin memakai kekuatannya untuk berteleportasi agar menunjukkan tempat desa Smurf. Dia pun membacakan mantra untuk berteleportasi. Berpindah di mana terlihat Papa Smurf yang sedang menggunakan sihir untuk melihat masa depan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja hingga muncullah tongkat naga. Dan semua Smurf juga meminta pertolongan. Apa yang terjadi di masa depan pun si Papa sangat penasaran tentang ramalan itu. Tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh Clumsy yang masuk dan mencoba membuat obat untuk Smurf yang sedang terluka karena ulahnya. Melihat akar Smurf yang habis, ia pun memutuskan akan memetiknya. Tapi Papa sontak berbicara untuk jangan terlalu dekat dengan istana Gargamel. Papa akhirnya menawarkan dirinya untuk mengambilkannya. Juga menyuruh Clumsy untuk tetap di desanya dan tidak membuat masalah sedikit pun. Clumsy pun langsung pergi. Clumsy yang batu pun berada di hutan dan mencabut akar Smurf. Ia tidak mematuhi perintah dari Papa. Ketika sedang asik berjalan, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Gargamel dan si kucingnya. Nice juicy bird. Tiba-tiba Clumsy menghilang begitu saja. Melihat hal itu, Gargamel mencoba untuk memasuki desa itu. Di sisi lain, Smurfin mencari Papa, menanyakan apa yang ia lihat di ramalannya. Papa pun menjawab semua baik-baik saja. Seketika Clumsy mulai muncul sambil berlarian dengan tergesa-gesa dan dia berteriak Gargamel. Ternyata Gargamel muncul di desa Smurf. Ia mulai mengacaukan para desa. Sementara itu para Smurf berlarian ke hutan untuk menyelamatkan diri mereka. Gargamel memburu Papa, lalu Papa membawa tas daruratnya. Gargamel pun terkena jebakan pertahanan Papa. Papa pun berhasil lari menuju hutan bersama Smurf yang lainnya. Scene berpindah di mana memperlihatkan Clumsy yang sedang salah arah karena kecerobohannya yang membaca petunjuk arah. Smurfin, Papa, dan yang lainnya berusaha mengejar Clumsy untuk menyelamatkannya. This is a predicament. This guy's killing me.
Clumsy yang hampir terjatuh. Untungnya ia memegang akar. Papa dan yang lainnya dengan sigap menolongnya. Tapi tiba-tiba saja muncullah lubang besar di tengah air terjun. Mereka pun berusaha menarik Clumsy. Saat mereka hampir terjatuh, seketika Gargamel dan si kucing muncul menawarkan bantuan dengan tongkatnya. Namun Papa yang berpegangan tongkat pun menolaknya. Juga membiarkan mereka masuk ke dalam portal tersebut. Mereka pun tiba di sebuah air terjun di tengah kota New York. Mereka merasa bingung tapi sedikit lega karena Gargamel sudah tidak ada di tengah mereka. Di sisi lain, tiba-tiba saja keluarlah dari portal si kucing. Gargamel pun melompat menyusulnya. Para Smurf pun berlarian menyelamatkan diri dari Gargamel. Berpindah di mana memperlihatkan Patrick dan Henry yang berbicara di tengah acara launchingnya sebuah produk kosmetik. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Odili. Ia mulai memanggilnya Patrick. Ternyata Patrick merupakan wakil direktur pemasarannya yang baru. Selain itu, para Smurf yang pesimis tidak bisa kembali ke desa mereka. Karena portal yang tertutup, tapi Papa mencoba meyakinkan mereka bahwa portalnya akan terbuka kembali pada malam hari. Di tempat perlindungan tiba-tiba ada kucing yang mengejar mereka. Mereka pun berlarian menyelamatkan diri menaiki pohon. Sementara Clumsy tertinggal dan menjadi target si kucing. Ia pun mencoba masuk ke dalam kardus. Tapi untungnya si Patrick mengambil kardus itu. Para Smurf mengejar taksi itu dan mereka pun berhasil melompat. Sementara Gargamel menabrak taksi tersebut. Tapi Gargamel mengetahui tujuan mereka dengan kartu nama yang ia temukan. Berpindah di mana menampilkan Patrick bersama istrinya bernama Grace. Saat itu Grace sedang hamil. Patrick merasa sibuk karena harus mempersiapkan launching dalam waktu 2 hari. Selain itu terlihat Gargamel dan kucing duduk di tepi jalan. Mereka sedang memikirkan bagaimana cara menemukan Smurf. Mencoba dengan sihir tapi tetap kebingungan. Tiba-tiba saja kucing itu tak sengaja tertelan sebuah rambut Smurf saat mengejarnya. Si kucing itu pun memuntahkannya. Ia pun melihat kastil dan ia mulai mendatanginya. Sementara para Smurf mulai mencari Clumsy. Clumsy malah dikejar oleh anjing. Ia pun mulai memasuki toilet. Sampai tak sengaja masuk ke dalam kloset. Grace pun menghampiri toilet tersebut. Selain itu, Papa dan Smurf yang lainnya yang berusaha menemukan Clumsy. Ia terpaksa masuk ke dalam kotak. Tiba-tiba saja secara bersamaan Patrick dan Grace berteriak karena kaget satu sama lain. Si Patrick yang kaget mencoba memukul para Smurf. Sampai anjing pun mengejar mereka. Sampai Patrick pun diikat. Grace yang datang langsung berkata kalau mereka sangat ramah. Di sisi lain, Gargamel mencoba membuat sihir dari rambut Smurfin. Ternyata ia pun berhasil. Besokan harinya tiba. Terlihat suasana dapur sangat berantakan. Brainy yang pintar bertanya kepada Patrick mencari informasi di mana. Patrick pun menjawab di Google. Papa pun meminta bantuan kepada Patrick untuk mencari informasi tentang bulan biru dan Papa membutuhkan teropong bintang. Berpindah di Gargamel yang mencoba mencari Smurf dengan bertanya ke orang-orang. Patrick dan Grace pergi berangkat kerja. Sementara Smurf menaiki taksi yang menuju tempat kerja Patrick. Setibanya di kantor, Smurf pun diambil oleh Patrick dan dibawa masuk ke dalam ruangannya. Tapi mereka terus saja bernyanyi dan mengganggu pekerjaan Patrick. Selain itu, Gargamel akhirnya menemukan kantor Patrick. Gargamel pun mulai masuk. Ia melihat pegawai itu sedang mempromosikan produk kosmetik bersama Odile di sana. Tiba-tiba Gargamel datang dan bilang kalau sihir kalian tidak berhasil. Ia pun menyuruh wanita itu berdiri hingga akhirnya Odile pun tertarik dan ingin mengajak bekerja sama. Sementara itu, Patrick sangat terganggu dengan para Smurf. Akhirnya ia menelpon Grace dan meminta Grace untuk membawa mereka. Di lain sisi, Odile mengajak Gargamel untuk bekerja sama dengannya. Tapi Gargamel menolaknya karena ia ingin mencari Smurf. Saat di taksi, para Smurf melihat toko mainan. Mereka pun akhirnya turun dari sana. Mereka pergi masuk ke dalam toko mainan tersebut. Grace yang panik pun menelpon suaminya kalau Smurf menghilang. Dan di kantor Gargamel pun tak sengaja menabrak Patrick. Ia pun menyadarinya dan mulai mengikutinya.
Saat di toko mainan, para Smurf berpencar. Mereka berusaha mencari teropong bintang. Papa dan Brainy ternyata menemukan teropong bintang, dan mereka pun berusaha mengambilnya. Sementara Clumsy yang salah menaiki eskalator pun membuat menarik perhatian anak-anak. Dan anak-anak mengejarnya karena menginginkan Clumsy. Clumsy pun ingin dibeli oleh anak-anak di meja kasir. Tapi untungnya tidak bisa di-scan. Gargamel yang melihat vakum di jalan, ia pun mempunyai cara untuk menangkap Smurf dengan menggunakan alat mesin penyedot tersebut. Sementara Clumsy berhasil melarikan diri dari kejaran anak-anak. Untungnya Grace bertemu dengan Smurfin. Juga Patrick berhasil selamatkan Clumsy. Di sisi lain, Gargamel berhasil menangkap Smurf. Sementara Brainy dan Papa mencoba mengambil teleskop. Saat terjatuh, untungnya mereka menaiki skateboard dan berhasil meloloskan diri dari anak-anak. Tapi sampailah mereka tersudut oleh Gargamel. Saat berbalik arah, kucing itu mengejar Smurfin yang tak sengaja dijatuhkan oleh Grace dalam tasnya. Kemudian ia pun berlari hingga akhirnya bertemu dengan Gargamel. Secara tiba-tiba, Papa datang menyelamatkan Smurfin dengan skateboardnya. Dan kucing itu pun jadi tersedot karena tiba-tiba saja muncul setelah itu. Patrick yang berniat membantu pun menekan tombol tiup. Dimaksud untuk mengeluarkan isi dari penyedot yang dicuri Gargamel. Seketika kucing terlempar bersama dengan para Smurf. Gargamel terbawa oleh lift ke lantai dasar dan tertangkap oleh petugas keamanan. Malam harinya di rumah Patrick. Patrick sedang mengirimkan pekerjaannya kepada Odili dan menunggu persetujuannya. Sementara itu para Smurf mengobrol tentang apakah mereka bisa pulang. Seketika Patrick datang dan mencoba menghibur mereka, juga mengajak mereka bermain musik. Just match the colors with the button. You try. Hey, go! Talk this way. You sing. Talk this! Surrender! Feel the power of her! So I close my eyes and make... Whoa, clumsy! Whoa. Hey guys, how do you like? Tiba-tiba Patrick menerima balasan setuju dari Odili, dan ia pun sangat senang. Sementara itu Clumsy terpeleset di atas laptop Patrick dan tak sengaja memilih gambar bulan biru. Patrick yang tidak melihat lagi pun langsung mengirimkannya ke agensi iklan agar langsung ditampilkan di billboard besok. Papa yang sedari tadi meneropong bintang akhirnya kembali. Tapi sayangnya mereka tidak bisa pulang karena malam itu tidak ada bulan. Gargamel pun masuk penjara karena ulahnya tadi siang. Lalu ia pun menyuruh seekor kupu-kupu kecil yang menghampirinya untuk membawakannya elang dari rumahnya agar dapat membebaskannya. Ketika para Smurf sedang tertidur, Papa kembali dengan teropong bintangnya dan dia pun ditemani oleh Patrick. Keesokan harinya tiba. Gargamel yang sedang menunggu kupu-kupu itu pun akhirnya bukannya elang tapi ribuan lalat yang datang. Ia pun menaiki lalat itu dan mengikuti sebuah perintah Gargamel. Di sisi lain, para Smurf membuat kejutan untuk Patrick dan Grace. Mereka berdua senang karena suasana rumahnya menjadi indah. Para Smurf pun sangat senang karena mereka bisa pulang kembali ke desa Smurf lagi. Tapi ada satu hal, mereka membutuhkan buku mantra. Tiba-tiba saja Smurfin melihat bulan biru di billboard. Ia menyadari hal itu. Lalu Patrick pergi ke ruangan kerjanya untuk mengecek emailnya. Patrick terkejut karena ruangan kerja Patrick berubah menjadi kamar bayi yang indah. Patrick pun marah karena ia merasa tidak mengirim gambar itu. Akhirnya Clumsy pun mengaku kalau ia terpeleset semalam. Dia marah kemudian bergegas pergi ke kantornya. Ia berusaha mengganti iklan tersebut tapi tidak berhasil. Alhasil Patrick pun dipecat oleh Odili. Saat sedang duduk ia pun melihat foto pertama bayinya. Kemudian ia pun tersenyum senang. Kini para Smurf pergi berusaha untuk mencari buku ramuan tersebut. Mereka masuk dan mencari buku itu. Sementara itu Gargamel yang sedang mencari mereka pun mendengar pria yang bernyanyi. Ia pun menanyakan dari mana pria itu mendengar lagu tersebut. Kemudian pria itu mengatakan bahwa ia mendengar dari lelaki biru di toko buku. Tiba-tiba saja Gargamel datang dengan tongkat barunya. Tongkat yang sama seperti tongkat naga yang pernah dilihat di ramalan Papa. Kejar-kejaran pun tidak dapat dihindari lagi. Karena sangat mendesak, Papa meminta Brainy untuk membuat ramuan di rumah Patrick tanpa dirinya.
Sementara itu Papa ditangkap oleh Gargamel. Mereka pun kembali ke tempat Patrick dengan bantuan burung. Patrick pun pulang. Ia mulai mengangkat telepon dari Audley. Patrick mengatakan bahwa kejadian bulan biru itu akan ada. Jadi tunggu saja momen tersebut. Audley yang berpikir tak masuk akal pun mematikan telepon tersebut. Para Smurf pun pulang. Mereka memberitahu kalau Gargamel menangkap Papa. Patrick dan Grace pun merasa sangat tergugah untuk membantu membebaskan Papa dari Gargamel. Mereka akhirnya menyusun strategi untuk pergi dan menyelamatkan Papa. Berpindah di mana memperlihatkan Gargamel yang sedang membuat ramuan dari janggut Papa. Papa teringat ramalan tentang kandang. Lalu ia memberitahu Gargamel bahwa anak-anaknya sedang dalam perjalanan pulang ke desa. Brainy mencoba membuat ramuan bulan hijau untuk membuka portal. Dan ia pun berhasil membuka portal. I did it, Papa! Di sisi lain, Audley terpesona dengan bulan yang berubah menjadi biru. Gargamel ternyata sudah dikepung oleh semua para Smurf. My. And cute and blue in the world. Gargamel pun terpleset juga terjatuh. Para Smurf pun berusaha mengambil tongkat. Sementara Smurfin mencoba menyelamatkan Papa dengan menghajar kucing sampai akhirnya kucing itu terperangkap. Sementara para Smurfin berhasil dimasukkan ke dalam karung oleh Gargamel. Seketika Papa muncul dan Gargamel membuatnya tak berkutik dengan sihirnya. Untunglah Patrick datang juga menyelamatkan Papa. Dengan gagahnya, Smurf yang lainnya berhasil mendapatkan tongkatnya dan membuatnya pergi menjauh dari Gargamel. Tapi sayangnya tongkat itu terjatuh. Visions. Akhirnya Clumsy pun berhasil menyingkirkan Gargamel sampai ia tertabrak bus. Para Smurf pun meminta maaf sekaligus bangga terhadap sikap Clumsy. Lalu satu persatu dari mereka pun kembali ke desa Smurf melewati portal. I still hated it. Just then. Oh no! Tally ho! I shall be back. Sebelum berpisah, para Smurf berterima kasih kepada Patrick dan Grace yang sudah menyelamatkan keluarganya. Patrick juga berterima kasih kembali karena sudah mengubah sudut pandangnya selama ini. Saat pulang, tiba-tiba Audley menelpon dan mengucapkan terima kasih. Kemudian mengatakan bahwa ia tidak jadi dipecat karena ia telah melihat bulan biru. Hal itu pun membuat Patrick bahagia. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Smurf 2011-nya gimana? Kalau komen Mimin sendiri sih sepertinya The Smurf memang murni ditunjukkan bagi penonton muda atau anak-anak. Sepertinya untuk orang dewasa sulit untuk bersenang-senang dengan film ini. Karena film ini cenderung ya you know lah. Kira-kira kasih rating berapa nih guys untuk film ini? Kasih komen ya guys. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.